Coba kita tanya nih sama Mas Rian. Mas Rian, kalau dari OJK sendiri, ini apa kemudian strateginya untuk bisa mendorong agar perbankan ini paling tidak adalah stimulus-stimulus yang khusus untuk sektor-sektor tertentu agar kucurannya makin deres itu kerannya dibuka, Mas? Silakan Mas Rian. Baik, yang pasti, oke, terima kasih Brigit. Yang pasti adalah bahwa di sisi otoritas atau regulator itu, kita terus mendengarkan apa yang dikehendaki atau yang menjadi aspirasi teman-teman pelaku industri jasa keuangan. Saya yakin Mas Derajat, Mbak Afi tahu persis ini. Kita secara periode ketemu dengan teman-teman bankir untuk mendengarkan apa namanya ekspektasi mereka, dan itu kita coba untuk bisa penuhi. Salah satu wujud keperpihakan kita kepada pelaku sektor real termasuk UMKM di dalamnya dan juga pelaku industri jasa keuangan adalah ketika aspirasi terkait dengan perpanjangan POJK nomor 11 yang terkait dengan relaksasi restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID, itu kita extend yang tadinya jatuh tempo Maret 2022 mundur 1 tahun menjadi Maret 2023. Ini sesuatu yang policy yang kita keluarkan memang betul-betul sesuai dengan ekspektasi daripada pelaku industri dan pelaku usaha itu sendiri. Spiritnya adalah memberikan ruang untuk teman-teman pelaku usaha itu bisa rebound, ya, bisa rebound, bisa bangkit, kemudian menata dirinya untuk kemudian di tahun 2023 nanti mudah-mudahan mereka sudah sehat dan siap untuk lari kencang masuk ke era kenormalan baru. Itu skenario seperti itu. Yang kedua, di forum-forum koordinasi dengan stabilitas sistem keuangan, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, ditambah dengan lembaga penjamin simpanan, kita juga terus memonitor ya kejadian-kejadian yang ada di lapangan, ya, kira-kira insentif apa yang bisa diberikan sehingga secara harmonis polisi-polisi ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku usaha. Contohnya misalnya dari fiskal, ya, dari fiskal menetapkan di dalam alokasi program pemulihan ekonomi nasional ada budget tertentu, ya, bahkan ratusan triliun untuk apa? Untuk subsidi bunga, kemudian untuk program penjaminan, kemudian untuk konsultasi atau asistensi pelaku usaha. Nah, semua itu budget yang memang disediakan untuk sektor ekonomi. Di luar sektor kesehatan yang memang itu juga ditetapkan baik tahun lalu, tahun sekarang maupun tahun depan. Nah, ini beberapa policy measures yang dirilis khususnya oleh OJK untuk menjawab apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, sektor real maupun sektor keuangan. Nah, kita hands on di situ. Dan buktinya Mas Derajat, Mas Afi, dan Brigit, kita bisa lihat loan growth as of Oktober bisa tumbuh positif 3,24. Jangan lupa, pertumbuhan kredit yang 3,24% itu terjadi ketika sesungguhnya ekonomi kita belum seperti sebelum masa pandemi, yaitu tahun 2019. Bahwa di tengah kita masih menggumuli pandemi COVID, ya, dengan segala kewaspadaan kita masih bisa dorong kredit tumbuh 3,24%. Nah, tadi tentu kita juga bersyukur adalah usaha dari teman-teman perbankan untuk istilahnya Pak Presiden, antara rem dan gas itu betul-betul kita kita seimbangkan sehingga ekonomi tetap tumbuh, tapi juga vaksinasinya jalan terus sebagai game changer. Last but not least, kita sebagai individual juga melakukan prokes yang baik. Gitu. Mas Rian, ada yang didorong tidak sektor priority begitu, Mas? Paling tidak yang agar mendapatkan restrukturisasi lebih mudah, agar kemudian nantinya kalau mengajukan kredit ini lebih gampang, begitu cepat cair lah dalam tanda petik. Ada dorongan tidak aturan regulasi yang dibuat? Baik, sambil berpikir kita jeda dulu, nanti Mas Rian akan jelaskan lebih lanjut sesaat lagi. Silakan Mas Rian, sektor apa yang kemudian akan didorong untuk jadi priority begitu? Di dalam pemetaan kami, ya, itu semua sektor
kita dukung, ya. Apakah itu yang masuk kategori the winners sectors, apakah itu the loser sectors, karena ini sifatnya temporary, ya. Misalnya, kita sekarang justru memberikan perhatian terhadap sektor-sektor yang harus kita dorong. Satunya adalah sektor pariwisata. Karena apa? Sektor pariwisata itu kedepannya sebetulnya bisa menjadi salah satu sektor unggulan untuk Indonesia. Kita punya begitu banyak kekayaan alam yang bisa kita leverage untuk apa? Sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sektor pariwisata. Kemudian kita juga concern dengan sektor ekonomi baru, terutama yang terkait dengan ekonomi hijau. Nah, ini zonanya Pak Mas Derajat ini. Bagaimana pelaku usaha betul-betul concern dengan isu keramahan lingkungan, dengan isu-isu SDGs dan sebagainya. Nah, last but not least adalah ekonomi biru. Itu yang harus kita kita olah dengan lebih baik sehingga memberikan value added untuk apa? Untuk meningkatkan total, apakah itu PDRB kita, apakah itu PDB kita. Sektor ekonomi hijau, sektor ekonomi biru, yaitu kita punya kekayaan laut yang luar biasa, yang kemudian itu diolah dengan baik. Nah, penting juga untuk dilakukan ini, hilirisasi. Justru kita bicaranya tidak lagi, maaf kata, semata-mata sektor ekonomi. Tapi bagaimana hilirisasi itu bisa dilakukan sehingga bisa memperbanyak menyerap tenaga kerja, kemudian secara akumulasi bisa menciptakan lapangan kerja lebih luas, dan tentu akumulasi daripada nilai ekonomi yang dihasilkan dari pendekatan ekosistem lebih magnitude-nya lebih positif, lebih besar dibanding kalau itu bekerja secara individual seperti itu. Bu Afi, kalau dari pengusaha apa lagi yang dibutuhkan? Pengusaha sih sebenarnya melihat begini, kerjasama dengan pemerintah khususnya ada dana pen ya. Sebaiknya dana pen itu juga dikonsultasikan dengan pengusaha karena setiap pengusaha itu ada perbedaan-perbedaan antar sektor ya. Sehingga tidak sekarang ini kan banyak dana yang kelebihan karena apa? Karena apa yang dikeluarkan oleh pemerintah nggak cocok dengan kebutuhan industri. Nah, menurut saya untuk 2022 sebaiknya memang koordinasi dengan Kadin untuk tahu apa saja yang dibutuhkan dari dana PEN, itu pertama. Yang kedua, tahun 2022 juga alangkah baiknya pemerintah dari dana APBN maupun APBD itu digerakkan untuk satu terkait dengan demand side. Supaya kalau demand side itu bergerak, maka otomatis supply side-nya. Jadi harus ada prioritas ya di dalam APBN untuk menentukan sektor yang mana. Oleh karena itu Departemen Teknis seharusnya mereka yang mengelit ya, mana sih kira-kira sektor prioritas gitu. Jadi kalau pengusaha ya masing-masing, tapi kan sebagai pemerintah harus mencari beberapa untuk menjadi motor penggerak agar ekonomi ini jalan gitu ya, sambil menunggu yang lain itu bergerak gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan kepada semua sektor, itu sih Mbak. Jadi Mas Derajat silakan. Iya, banyak potensial winners ya, potensi-potensi sektor pemenang. Tadi yang berbasis tanah ya, perkebunan, kemudian hutan, tanaman ya. Kemudian yang berbasis brain industries. Ketika pandemi, orang itu jarang keluar, banyak di rumah, maka yang berbasis brain itu akan banyak diminta. Orang jadi seneng nonton hiburan-hiburan, artinya perlu anak-anak muda kreatif untuk membuat konten yang ditonton. Kemudian yang saya selalu bertanya, kenapa sih negara tidak melakukan edukasi publik dengan memberikan dana iklan yang besar? Kalau politisi ngasih dana iklan kan suka gede-gedean. Ini kenapa nggak negara edukasi publik mengenai kesehatan, edukasi publik mengenai ekonomi ya melalui media, termasuk melalui TV One, TV-TV lain ya. Dengan dana iklan yang besar itu akan banyak sekali brain resource kita itu yang akan tertolong. Kita selalu bicara tentang UMKM, saya setuju sekali ya UMKM, tapi dananya kan sudah cukup banyak. Tapi dana bagi mereka-mereka yang berbasis otak dan menyediakan jasa ya para seniman, para teman-teman jurnalis, teman-teman penulis, teman-teman creative thinkers, teman-teman yang membuat kartun-kartun segala macam. Ini nggak tersentuh, kurang banyak tersentuh. Nah, ini juga harus kita jadikan winners. Karena apa? Karena kalau mereka bisa bertahan selama pandemi, maka mereka akan bisa maju. Nanti mereka akan bisa bertarung, bisa jadi supplier di Hollywood.
Ya minimal di Bollywood lah nggak apa-apa. Tapi di apa acak-acak. Tapi kalau di Hollywood kan jadi kita harus kreatif untuk menciptakan winners. Itu saja kuncinya. Oke. Banyak sekali yang bisa kita cari. Terima kasih Baik, Mbak Mas Brigita. Fajar terima kasih, Bu Afi terima kasih, Mas Rian terima kasih. Saya Brigita Manohara, mudah-mudahan saja the winners itu bisa diciptakan sehingga investasi tumbuh dan tentunya serapan kredit semakin baik agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai targetnya. Selamat malam, sampai jumpa.